Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, dan di pertemuan duanya ada akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Sehabul Muklis, dan rekan diskusi saya ada Gigi Rihambodo, ada Rahmat Sadikin, dan ada Ridho Sityo Pamudi Widodo. Konsep dasar akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah suatu proses pengklasifikasian dan pencatatan suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan adanya kewajiban perpajakan, diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar dalam penyusunan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyusun dua laporan keuangan yang berbeda pada setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya, pemungutan pajak menurut Mardiasmo pada tahun 2011. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil, syarat keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Yang kedua, ada pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang syarat yuridis di Indonesia. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian syarat ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien, syarat finansial sesuai fungsi budgetir. Ya, dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, ada konsep dasar laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dalam akuntansi terdapat 5 laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, dan yang kedua, laporan posisi keuangan, yang ketiga, laporan perubahan modal, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan akuntansi perpajakan hanya berfokus pada perolehan laba yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak terutang, sehingga laporan keuangan yang akan dibahas dalam modul ini adalah laporan laba rugi, yaitu yang pertama laba rugi komersial dan yang kedua laba rugi fiskal. Siklus akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Yang pertama, dokumen sumber melalui jurnal transaksi. Selanjutnya, melakukan pencatatan buku besar, dan selanjutnya melakukan pencatatan neraca saldo. Lalu laporan laba rugi, dan selanjutnya rekonsiliasi fiskal, dan yang terakhir laporan laba rugi fiskal. Laporan keuangan komersial. Laporan laba rugi komersial menyajikan ringkasan keuangan terkait pendapatan, beban, dan laba yang diperoleh suatu bisnis selama periode tertentu. Dalam laporan ini, total pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta beban lainnya seperti biaya pemasaran dan administrasi. Untuk menentukan laba operasional, selain itu pendapatan lain-lain seperti bunga dan investasi ditambahkan, sementara beban non-operasional seperti bunga hutang dikurangkan. Setelah pengurangan pajak, diperoleh laba bersih sebagai hasil akhir yang menunjukkan profitabilitas bisnis. Laporan ini membantu pemilik usaha dan pemangku kepentingan memahami kinerja keuangan dan efisiensi operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak terutang. Jika wajib pajak tak hanya menyusun laporan laba rugi fiskal, namun juga ingin menyusun laporan keuangan fiskal, maka komponen berikut ini harus ada dalam laporan keuangan fiskal. Yang pertama, neraca fiskal. Yang kedua, perhitungan laba rugi fiskal. Yang ketiga, penjelasan laporan keuangan fiskal. Yang keempat, kertas kerja rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam laporan keuangan komersial. Yang pertama, cost principle, yang kedua, revenue principle, yang ketiga, matching principle, yang keempat, nomor 7 tahun 2021 tentang perpajakan amortisasi atas pengeluaran. Yang kelima, disclosure principle,
yang keenam consistency principle, yang ketujuh conservative principle, yang kedelapan materiality principle, yang kesembilan uniformity dan conformability principle. Studi kasus perusahaan XYZ, sebuah perusahaan manufaktur, menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan keuangannya untuk memenuhi kedua aspek, yaitu komersial dan fiskal. Dalam tahun 2023, perusahaan mencatat laba komersial sebesar 1 miliar. Namun, setelah melakukan penyusunan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengakuan biaya yang berbeda, laba fiskal yang dihitung menjadi 800 juta. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal yang diharuskan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perusahaan XYZ harus menyusun laporan laba rugi komersial untuk kebutuhan investor dan laba rugi fiskal untuk menghitung pajak terutang. Proses rekonsiliasi fiskal pun penting dilakukan untuk menjembatani perbedaan ini, memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan tepat, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Dengan memahami perbedaan ini, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dan menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak. Kesimpulannya, akuntansi pajak adalah suatu proses pengkalifikasian dan pencatatan suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan adanya kewajiban perpajakan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak terutang. Untuk materi selanjutnya mengenai pertemuan 2 tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibahas oleh Saudara Gigi Priambodo dan Rahmat Sadikin. Selanjutnya pembahasan materi yang kedua, yaitu akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan wajib pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh. Tabel 1 menyajikan tarif PPh bagi wajib pajak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Kemudian ada saldo normal akun pajak. Yang pertama itu pajak penghasilan pasal 21, saldo normalnya dikredit, laporan posisi keuangan. Kedua, pajak penghasilan pasal 22, debit laporan posisi keuangan, kredit laporan posisi keuangan, debit laporan laba rugi. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23, debit laporan posisi keuangan, kredit laporan posisi keuangan. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 24, debit laporan posisi keuangan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 25, yaitu debit laporan posisi keuangan, kredit laporan posisi keuangan. Keenam, pajak penghasilan pasal 26, kredit laporan posisi keuangan. 7, pajak penghasilan pasal 28A, debit laporan posisi keuangan. 8, pajak penghasilan pasal 29, kredit laporan posisi keuangan. 9, pajak masukan yang dapat dikreditkan, debit laporan posisi keuangan. 10, pajak masukan tidak dapat dikreditkan, debit laporan laba rugi, debit laporan posisi keuangan. 11, pajak keluaran, yaitu kredit laporan posisi keuangan. Ke-12, pajak bumi dan bangunan, debit laporan laba rugi. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang berlaku bagi wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk WPOP sendiri. Kedua, tambahan 4.500.000 untuk WPOP yang menikah. Ketiga, tambahan 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak maksimal 3 orang tanggungan. Kemudian perhitungan pajak penghasilan pasal 21, itu gaji pokok sebulan ditambah sama tunjangan menghasilkan jumlah penghasilan bruto. Kemudian dikurangin seperti biaya jabatan, iuran yang berasal dari pemotongan gaji pegawai. Kemudian
menghasilkan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan dikali 12 menjadi penghasilan neto yang disetahunkan. Habis itu dikurangkan oleh PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, menghasilkan penghasilan kena pajak. Kemudian PPh pasal 21 setahun dibagi 12 menjadi PPh pasal 21 sebulan. Bahasan selanjutnya yaitu ketentuan mengenai pengurangan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, biaya jabatan dan biaya pensiun. Berdasarkan PMK nomor 250 atau PMK.03 2008 mengenai besar biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa besar biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Sedangkan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa besar biaya pensiun yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 2.400.000 tahun atau 200.000 sebulan. Selanjutnya yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP diatur dalam PMK nomor 10 tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi, yang kedua 4.500.000 untuk wajib pajak yang kawin, yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya yang ketiga ada tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta yaitu 5%. Penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai 250 juta sama dengan 15%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%. Selanjutnya yang kelima, penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar yaitu 30%. Penghasilan kena pajak di atas 5 miliar sama dengan 35%. Sebelum melakukan pencatatan atas transaksi yang berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, berikut ini dijabarkan prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan. Yang ke-1, kita harus memperhatikan jumlah pembayaran yang ditanggung oleh pemberi kerja, maka menambah beban gaji dari sisi perusahaan. Yang kedua, jumlah pembayaran yang ditanggung oleh pegawai, maka akan mengurangi kas yang diterima oleh pegawai. Selanjutnya yang ketiga, jumlah pembayaran yang merupakan komitmen oleh pihak lain seperti pajak, iuran pensiun, dan pembayaran asuransi akan dicatat sebagai utang. Nah, di sini ada studi kasus. Contohnya yaitu PT Ogah Rugi melakukan pembayaran atas gaji bruto karyawan senilai 3.350.000 dan iuran pensiun sebesar 53 dengan PPh 21 senilai 31.000. Pegawai membayar sendiri asuransi kecelakaan sebesar 22.000 dan asuransi kematian 25.000. Maka PT Ogah Rugi melakukan penjurnalannya sebagai berikut. Beban gajinya yaitu 3.350.000, beban tunjangan iuran pensiun 53.000, utang PPh pasal 21 53.000, utang iuran pensiun 31.000, utang asuransi kecelakaan 22.000, utang asuransi kematian 25.000, kasnya 3.272.000. Maka kesimpulannya yaitu akuntansi pajak penghasilan pasal 21 menunjukkan bahwa pemotong pajak atas penghasilan individu diatur oleh ketentuan perpajakan yang spesifik di mana pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pencatatan yang tepat dalam proses perhitungan berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan pengurangan pajak harus diperhatikan untuk menentukan penghasilan kena pajak
dan jumlah PPh yang terutang. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai akun-akun terkait pajak serta tata cara pencatatan yang sesuai dalam jurnal akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain contoh kasus yang diuraikan, pemberian gambaran praktis tentang bagaimana perusahaan dan karyawan melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.